Bargo devasya dimahi Dio yona prachodayat. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Pada sore yang berbahagia ini selama 55 menit ke depan kami akan menemani Anda di rumah. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini tema yang akan kami bawakan adalah makna Trisandia dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menyampaikan tema tersebut telah hadir di studio bersama kami salah seorang narasumber kita, masih muda dan beliau sangat energik. Beliau adalah Bapak Komang Agus Aryawan SPDH. Selamat sore Pak Komang, Swastiastu. Swastiastu. Ya, apa kabar ini Pak Komang? Sehat-sehat. Sehat ya. Astanggara kepada Ya. Ibu Sang Yang Dewasa. Kebetulan tema yang kita bahas Betul. pada sore hari ini tentang makna daripada Trisandia. Ya. Semoga juga ini merupakan anugerah daripada Sang Yang Widiwasa yang akan menyertai kita semua. Ya. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik di bawah pimpinan Santos dan kawan-kawan yang nantinya akan membawakan bhajan atau kirtanam. Halo, selamat sore, Swastiastu. Swastiastu. Iya. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Trisandia berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu tri dan sandia. Tri berarti tiga, sandia melakukan hubungan dengan ide Sang Yang Widiwasa. Maka 3 kali melakukan hubungan dengan ide Sang Yang Widiwasa. Waktu-waktunya adalah pada pagi hari pukul 6, siang hari pada pukul 12, dan sore hari pada pukul 18. Trisandia terdiri dari 6 bait. Setiap bait memiliki makna dan tujuan. Dan beberapa mantra yang akan dibacakan sebelum seseorang melaksanakan Trisandia. Trisandia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh umat Hindu untuk mendekatkan dirinya kepada ide Sang Yang Widiwasa. Lantas, apakah makna daripada Trisandia tersebut? Bagaimanakah cara melaksanakan Trisandia yang sebaiknya? Apakah ucapan syukur seseorang dapat dilakukan dengan cara melaksanakan Trisandia? Baiklah pemirsa, masih banyak rentetan pertanyaan yang kami siapkan untuk narasumber kita. Maka marilah bersama-sama kita menyaksikan mimbar agama Hindu ini dan kami akan langsung kepada narasumber kita, Bapak Komang Agus Aryawan SPDH. Ini luar biasa ini Pak Komang, boleh saya katakan tema kita pada sore hari ini merupakan satu kebutuhan ya. Makna Trisandia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di awal sedikit kami sudah menyampaikan tentang apa itu Trisandia. Nah Pak Komang, ini kebetulan kan ada adik-adik juga yang di studio ya, para remaja. Mungkin ingin mengetahui pada saat kita melaksanakan Trisandia ini, doa-doa apa sih yang akan kita bacakan sebelum melaksanakan Trisandia? Silahkan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Permisa yang ada di rumah, pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita karena kita diberikan anugerah yang luar biasa sehingga kita bisa hadir di sini dan sudah umat Dharma bisa menyaksikan kami di sini.
Tema pada hari ini adalah Trisandia. Trisandia itu hal yang sangat vital bagi kita umat Hindu. Karena Trisandia itu adalah dasar, modal dasar kita sebagai umat Hindu dalam menjalankan ajaran agama. Kalau bisa saya analogikan atau simpulkan, Sandia atau Trisandia itu adalah akar. Kalau sebuah pohon itu akar. Jadi akar yang kuat sehingga memiliki batang tumbuhan yang besar, kuat juga. Sehingga menghasilkan cabang-cabang kuat, daun-daun, bunga-bunga yang indah. Nah, di mana akar itu adalah Sandia, puja Sandia. Kemudian batangnya itu adalah Weda. Kemudian selanjutnya ranting-ranting itu adalah cabang-cabang daripada Weda tersebut. Sehingga daun, bunga, buahnya itu adalah ajaran-ajaran yang kita lakukan. Sekarang kita melihat adalah etika, perilaku. Hasil dari ajaran itu tidak akan mendapatkan hasil yang indah, bagus, tanpa dasar yang kuat. Berarti Sandia itu. akarnya harus kita benar-benar kuatkan. Oke. Kita harus melakukan apa yang menjadi dasar daripada kita sebagai umat beragama. Itu penting. Kalau kita beragama, dalam hal ini agama Hindu, tanpa melakukan sandia itu tidak ada artinya. Nggak ada kita artinya sebagai umat beragama Hindu. Karena sandia itu adalah dasar. Oke. Sandia itu bukan hanya sekedar puja atau bakti, tapi adalah hubungan. Seperti tadi, sandia itu bahasa Sanskerta, menghubungkan, koneksivitas kepada diri kita kepada Tuhan. Karena begini, kita sebagai manusia memiliki 3 tubuh. Oke. Ya, 3 tubuh. Tubuh kasar, tubuh halus. Nah, halus ini ada 2, penyebab sama roh itu. Nah, tubuh kasar ini butuh makanan. Ya, kita makan setiap hari, makan, minum segala macam. Sedangkan tubuh roh halus ini butuh makanan juga. Apa? Yaitu sandia itu, puja itu, yaitu Trisandia itu. Jadi apa yang kita harus lakukan Trisandia itu sudah diajarkan di sekolah, dari SD kita diajarkan. Oke. Bahkan dari tingkat dasar dan kanak-kanak dia dalam ajaran agama Hindu di sekolah sudah diajarkan bagaimana tahap-tahap dalam melaksanakan Trisandia itu. Tetapi belum banyak umat kita Hindu di Sumatera Utara ini yang melaksanakan. Benar. Kenapa? Karena tidak tahu dasarnya kenapa gitu kita melakukan itu. Karena ini adalah pemahaman yang paling mendasar. Pentingnya Trisandia ini. Karena di Trisandia itu luar biasa. Apa yang terjadi di dalam Trisandia itu saya ingin bagikan di sini. Apa yang terjadi di Trisandia itu? Karena Trisandia itu pertemuan hari. Kayak tadi diceritakan pagi. Antara malam ke pagi itu ada pertemuan. Nah, pada saat pertemuan itulah kita akan melakukan pemujaan, hubungan. Di sanalah kita akan mendapatkan anugerah. Itu dia. Terutama pagi hari. Kalau dalam agama Hindu kita namanya apa? Brahma Muhurta. Itu kan. Dari jam 4 sampai jam 6 itu kita kasih waktu. Tapi kadang-kadang kita manusia malas. Enak tidur itu. Sedang enak-enaknya tidur. Enak-enaknya tidur. Padahal di sanalah anugerah dari ide Sang Hyang Widi Wangsa luar biasa. Benar. Pencerahan kita akan dapatkan di sana ketika kita melakukan setiap hari. Itu yang belum dipahami sama umat kita. Meskipun kita tahu bahwa umat kita tahu Trisandia, bait 1 sampai 6 udah tahu, tetapi apakah kita melakukan dengan benar-benar apa belum? Itu dia. Nanti saya akan ceritakan lagi tentang bagaimana hubungan antara tubuh ini dengan hubungan waktu itu. Pertemuan waktu itu sangat mempengaruhi sekali. Ini luar biasa Pak Komang. Tapi sedikit Pak Komang, tadi kami ada bertanya kepada Pak Komang, doa-doa apa yang kita bacakan sebelum kita melaksanakan Trisandia itu? Ya, baik. Doa-doa apa atau mantra yang lebih tepatnya adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau dalam tahap-tahap puja Trisandia itu kan ada asana, pranayama, karasodana, dan puja Gayatri atau puja Trisandia. Dalam asana itu adalah sikap tubuh, penting itu. Karena gerak tubuh
kita, sikap tubuh kita saat melakukan pemujaan atau puja Trisandia itu mempengaruhi pikiran. Nah, jadi tubuh Ini itu mempengaruhi kepada pikiran. Tubuh itu, gerak tubuh atau sikap tubuh itu mempengaruhi pikiran kita. Kenapa? Ketika tubuh atau cara duduk kita terutama tidak nyaman, otomatis pikiran tidak akan bagus, sehingga mempengaruhi konsentrasi. Oke, itu Asanas. yang di asana. Nah, mantranya mungkin sudah tahu semuanya, Om Prasada Satri Sarira Siwa Suci Nirmala Ya Nama Swaha. Itu hafal, anak SD udah hafal semua. Benar. Iya kan? Cuman harus memahami makna itu yang penting. Filsafatnya apa? Itu yang terpenting umat sedharma. Kenapa kita membuat asanas? Itu dia. Itu yang harus pahami. Kalau etika sudah tahu semua. Duduknya seperti ini, tapi kenapa kita buat asanas? Itu yang ingin saya garis bawahi. Kemudian asanas pranayama. Pranayama itu pengaturan napas. Kenapa napas itu diatur? Ibaratnya habis lari suruh duduk, napas nggak atur, otomatis pikiran kacau. Jadi napas atau yang lainnya seperti itu. Benar. Macam mantra ombor, wah kan itu tidak bagus. Iya. Jadi atur napas itu pranayama, tarik napas, tahan, hembuskan. Om ang namah, ong namah, mang namah. Kemudian penyucian tangan kanan, tangan kiri itu. Karena tubuh ini harus dicucikan. Tapi sebelum itu pun ada pembersihan, mandi. Harus mandi. Benar. Tapi itu sudah kebiasaan kita. Tetapi dalam tahap-tahap puja Trisandia itu asanas, pranayama, karasodana, dan puja Trisandia. Nah, itu dia. Ini luar biasa Pak Komang. Tapi kami ingin bertanya kembali ini Pak Komang. Nah, berbicara kita tentang Trisandia, Pak Komang sudah menyampaikan juga tentang mantra-mantra yang belum yang kita laksanakan sebelum kita melaksanakan Trisandia. Nah, tapi kami ingin bertanya Pak Komang, untuk apa kita melaksanakan Trisandia ini? Iya. Silakan. Ini yang harus benar-benar kita pahami bersama umat sedharma. Kenapa kita harus Trisandia? Kan gitu. Seperti tadi Trisandia 3. Iya. Tri 3, Sandia itu adalah pertemuan. Di sini kalau dalam kata Sandia itu adalah pertemuan 2 waktu. Pagi dan malam ke pagi. Malam ke pagi. Itu ada pertemuan. Ada gap di sanalah kita. Kemudian dari siang ke sore. Tengah hari, menjelang mau sore, tengah hari. Nah, selanjutnya dari sore ke malam. Sandia kala. Nah, pada saat-saat di sana dalam ajaran Weda itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan hubungan kepada Tuhan. Gitu. Makanya kenapa di waktu-waktu tertentu itu kita lakukan pemujaan, karena waktu di sanalah kita sangat bagus untuk melakukan pemujaan. Bukan berarti waktu lain tidak boleh, gitu. Tetapi itulah waktu yang paling tepat, paling mendapatkan anugerah. Apalagi pada saat pagi hari Brahma Muhurta itu, gitu. Kenapa? Karena apa? Setiap kita yang kita lakukan di dalam kehidupan ini itu mempengaruhi diri kita. Contoh, pagi hari menjelang kita melaksanakan aktivitas sesuatu apapun itu, kita harus melaksanakan pemujaan. Kenapa? Kita mendapatkan anugerah. Nah, izin bertanya nih Pak Komang, kan kita pagi-pagi tidak jarang itu mungkin jogging, olahraga seperti itu. Kita melaksanakan Trisandia sebelum atau setelah kita olahraga? Kalau dari waktu kan tentu pasti sudah nampak kita bahwa sebelum olahraga. Nggak ada olahraga jam 5, jam 4. Berarti jam 4 itu kita harus mandi kalau bisa, kalau enggak ya suci bersih-bersih. Baru kita lakukan pemujaan. Meditasi segala macam, baru kita olahraga. Kalau dalam tradisi yoga, kita yoga. Kalau zaman sekarang jogging segala macam. Kita melakukan ritual dulu karena hubungan kita dulu kepada Tuhan. Paling enggak kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan hidup lagi. Benar, masih bisa menikmati oksigen. Masih bisa bernapas kita. Iya, benar. Kita harus bersyukur. Benar. Nah, pada saat itu alangkah sebenarnya ya sombongnya kita tanpa melakukan ucapan terima kasih kepada Tuhan ketika kita diberikan kehidupan itu pertama. Selanjutnya mendapatkan pencerahan. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita mohon anugerah sehingga kita apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, program-program yang di kehidupan selanjutnya mendapatkan berkah. Otomatis apa yang kita lakukan
menjadi bermanfaat pada diri sendiri dan orang lain, seperti itu. Ini luar biasa Pak Komang, masih banyak yang ingin saya Ya, pertanyakan. betul. Saya yakin pemirsa yang ada di rumah juga ini mungkin ingin bertanya, mungkin nanti Ya. akan sambung ke kita pada interaktif. Tapi Pak Komang, Ya. ini sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita mau mendengarkan bhajan Ya. ini. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Siva 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 Sirdi Puriswara yang akan dibawakan oleh Pikas. Selamat menyaksikan. वक्रतुण्डा महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा शांति शांति शांतिः शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर शांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर शांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो भवहर पुरहर पुत परतीश्वर शंभो शंकर सदाशिवो 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 ओम शिव 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 सिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर शांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो कैलासाचल बाल शिवा कालकूटधर बाल शिवा 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 केरी लाल सभाल शिवा लीला तंडव बाल शिवा लीलाल सबाल शिवा लीला तंडव बाल शिवा केली लाल सभाल शिवा लीला तंडव बाल शिवा लीलाल सबाल शिवा लीला तंडव बाल शिवा शिव 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 सिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो भवहर पुरहर पुत परतीश्वर शंभो शंकर सदाशिवो भवहर पुरहर पुत परतीश्वर शंभो शंकर सदाशिवो ओम शिव 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 सिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो शिव 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 शिरदिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो कैलासाचल बाल शिवा कालकूटधर बाल शिवा कैलासाचल बाल शिवा
शिव सिद्धिपुरीश्वर शंभो शंकर सांब शिवो. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Komang menunggu telepon masuk, dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan sebuah bhajan begitu luar biasa ya, lagu untuk Dewa Siwa. Ini juga salah satu cara ya untuk bisa mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, Pak Komang, dari tadi kita membicarakan tentang Trisandia seperti itu. Nah, kami ingin mengetahui pada sore hari ini Pak Komang, di Hindu itu kan ada puja, ada sembahyang seperti itu. Nah, kami ingin tahu ini artinya puja dan artinya sembahyang. Silakan. Ya, baik. Umat sedharma yang berbahagia yang ada di rumah, kita kadang-kadang mendengar istilah puja, Gayatri dan segala macam. Atau kita melakukan sembahyang. Nah, apa sih puja dan sembahyang itu? Nah, kalau puja itu lebih kepada bakti. Bakti. Nah, ya, bakti. Meskipun dalam sembahyang pun ada bakti, tetapi contoh begini. Kita merasa bakti atau menghormati, tentu kita memberikan sesuatu. Nah, itu dalam bentuk puja, kita puja kepada ide Sang Hyang Widi, puja kepada leluhur, puja pada dewa-dewi dan segala macam. Dan tradisi-tradisi kita Hindu tidak hanya sebatas itu. Contoh kenapa ada puja? Contohnya begini, di Bali orang melakukan puja di pohon. Nah, berarti itu apakah itu kita memuja pohon itu? Nah, nanti saya jelaskan. Terus ada kita orang Hindu pada umumnya memuja suatu patung. Benar. Apakah itu kita tuhankan? Nah, belum tentu. Nanti saya jelaskan. Nah, itu contohnya. Kemudian sembahyang dari segi kata saja sudah berbeda. Sembah dan hyang. Benar. Nah, ada unsur kata hyang. Nah, siapa hyang ini? Sang Yang Widi. Sang Yang Tunggal. Benar. Tak terpikirkan. Sang Yang Acintia. Nirguna Brahma namanya. Tapi kalau dipuja itu masih ada bentuk-bentuk. Bukan berarti kita menuhankan yang seperti itu. Contoh patung, pohon, kalau orang Karo sungai, batu besar, itu kita memuja, ucapkan rasa syukur karena ada kekuatan yang ada di sana. Itu kita puja biar tidak rancu nanti umat sedharma. Nanti dibilang memuja patung, memuja karena ada hubungannya dengan itu. Karena kita bilang puja. Itu adalah rasa bakti kita kepada, contoh lah kayak orang Bali, orang Karo yang notabene adalah petani semua. Rasa syukur kepada Tuhan melalui sungai karena diberikan anugerah sungai untuk mengairi tanaman. Orang Bali juga begitu.
Zaman dulu juga orang India Dan di seperti sungai itu, melaksanakan melaksanakan puja. Nah, kalau sembahyang itu tentu kepada Tuhan. Benar. Hyang, itu ada unsur kata hyang. Hyang itu tak terbentuk, tak terpikirkan, acintya. Itulah Tuhan yang bersifat nirguna Brahman, seperti itu. Nah, ini luar biasa ini Pak Komang. Berarti kita sudah paham ini sekarang apa itu puja Iya. dan apa itu sembahyang. Iya. Maka boleh kita katakan sembahyang ini identik kita menunjukkannya kepada Pada Tuhan. Iya. Oke. Nah, berbicara seperti itu Pak Komang. Nah, tadi kan Pak Komang juga sudah menjelaskan kepada kita Trisandia itu apa ya. Iya. Nah, kami ingin bertanya pada kesempatan ini. Pada saat kita melaksanakan Trisandia, Iya. adakah baju-baju khusus yang harus kita pergunakan Iya. atau maaf mungkin dengan baju tidur saja boleh ya. atau selayaknya yang bagaimana? Ya. Silakan. Baik, kalau masalah pakaian itu kalau dalam konsep kerangka dasar Ya. itu adalah etika, Iya, ya, di etikanya. Tentu itu berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan. Itu. Contoh, ketika kita berenang, tidak mungkin kita menggunakan baju yang agak ribet, nggak mungkin pakai jas dong. jas segala macam. Benar, Nah, contoh, kalau kita berenang pakai baju manggali kan agak lucu. nggak lucu juga. Nah, ya gitu. Itulah, ini masalah etika. Iya, Nah, tetapi kalau dari segi filsafat, secara makna mendalam, pakaian apapun bisa. Tetapi Oke. secara etika itu tidak masuk. iya, Ke apalagi ritualnya, dari kerangka dasar tidak boleh lepas kita. nggak boleh lupa dengan etika Tidak boleh tersebut. lepas dari etika. Meskipun dalam filsafat, dalam ilmu ketuhanan tidak mandang apa. Iya. Tanpa pakaian pun tidak masalah. Tetapi ada etikanya. Itu dia. Jadi sesuaikan. Apalagi kita orang Indonesia memiliki budaya yang luar biasa. Orang Bali menggunakan tradisi Bali. Orang India menggunakan tradisi India. Benar, Orang Karo menggunakan tradisi Karo dan Benar. segala macam. Itu dia. Jadi yang membedakan itu. Tetapi secara filsafat mau pakaian apapun tidak masalah. Hanya pakaian sarung pun nggak masalah. Tetapi kembali tadi etikanya tidak ada. Ingat kerangka dasar agama kita filsafat, etika, Etika, ritual iya. seperti itu. Oke, terima kasih ini Pak Komang. Nah, kami ingin tahu Pak Komang, kita kan tadi sudah bahas puja, kita sudah bahas sembahyang. Nah, kalau kita berbicara sekarang ini Trisandia terkategori puja atau terkategori sembahyang? Baik, Silakan. baik. Begini, kalau puja itu lebih kepada yang berwujud, ya. Kalau puja. Puja. Oke. Contoh saya kasih bunga ibu, saya memuja ibu. Negara ini dipuja-puji bangsa, apakah itu kita menuhankan? Tidak. Iya. Nah, tetapi kalau sembahyang itu lebih melewati dari semua itu. Nah, Trisandia itu adalah mencakup dari sembahyang. Otomatis puja itu kena. Iya, Jadi dia adalah sembahyang, sembahyang. sembahyang kepada Tuhan. Karena apa? Ada unsur om kalau kita ucapkan. Om. Om itu adalah aksara suci Oke. Tuhan. Oke. Itu Tuhan yang dibentuk oleh Om. Hasilnya disimbolkan dengan Om. Karena Tuhan kita Nirguna Brahman tak terbentuk. Sehingga dalam agama Hindu adalah Saguna Brahman. Adalah dibentuk. Sehingga ketika kita melakukan Trisandia itu ada mantra-mantra yang kita ucapkan, otomatis itu kita kepada ide Sang Yang Dewasa. Dan segala manifestasinya sampai ke bawah. Bahkan sampai buta-buta. Mm-mm. Itu dia. Jadi semua kita kena. Makanya sangat-sangat vital, penting, dasar, mendasar puja Trisandia ini. Itu. Ini luar biasa Pak Komang. Baru saja sedikit ya Pak Komang menyebutkan aksara suci yang begitu luar biasa, Om seperti itu. Tapi kan ini dalam hal penyampaian, contoh misalnya di kami etnis Tamil mengucapkan Om Burbua Swaha itu kan lantunannya berbeda. Nah, kalau di budayanya Jawa, Berbeda, budayanya Karo, ya. Bali ini kan bervariasi. Betul. Nah, bolehkah kita melakukan sesuai dengan budaya kita masing-masing atau memang harus konteksnya harus seperti ini gitu? Ya. Ada nggak acuannya? Silakan Pak Komang. Oke, baik. Umat Dharma semua, ketika kita melantunkan Trisandia. Trisandia kita bilang ya, karena kita Trisandia, itu tidak bermasalah.
Ya, Bagaimanapun cara budaya kita melantunkan, melakukan oke. tidak masalah karena ini adalah puja Trisandia atau sembahyang Trisandia. Karena dalam Trisandia itu sesuai dengan kesepakatan PHDI bahwa ada 6 bait itu. Iya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang 6 bait itu. Kita akan kalau kita bahas sekarang itu waktu kita akan cukup. Jadi kita melantunkan Trisandia itu tidak ada batasan. Dalam artian harus begini, begini, begini. Jadi bagaimana ungkapan hati kita, perasaan kita, Om Burbua dan segala macam. Tetapi ada satu mantram yang sangat penting. Ketika dia ucapkan sendiri itu harus mengikuti pakem. Karena itu adalah mantram yang utama. Apa itu? Yaitu Gayatri. Nah, Iya. mantram Gaya itu adalah bagian dari puja Trisandia dalam kita di Indonesia. Iya, di bait pertama. Di bait pertama. Sedangkan di India yang notabene adalah sumber ajaran kita, Trisandia 1 sampai 6 itu tidak ada. Benar. Hanya mantra-mantra di dalam puja Trisandia atau 6 bait itu ada pasti. Karena diambil dari sana. Sehingga umat Sedharma ketika kita melakukan puja Trisandia itu, kita bisa menggunakan dengan gaya kita sendiri. Lantem atau cara pengucapan kita, lagu yang kita ucapkan atau musik yang kita gunakan itu tidak masalah. Contoh di Jawa menggunakan gaya Jawa, di Kalimantan Karingan menggunakan Iya. tentang Karingan, di Karo pun bisa, di Bali pun demikian. Jadi tidak masalah. Cuman perlu diketahui bahwa ketika mengucapkan satu mantram utama atau Gayatri mantram itu harus ada pakemnya, tidak sembarangan kita mengucapkan. Bahasa yang kita atau kata-kata salah pemotongan dalam Gayatri mantram saya bilang bukan puja Trisandia, tapi Gayatri mantram itu hati-hati karena itu sangat vital. Salah kita mengucapkan berbeda nanti maknanya. Contoh, bur buah suah, Iya. bur buah suaha itu berbeda nanti maknanya. Karena dalam mantram Gayatri adalah lokasi atau tempat bur buah suah. Dunia bawah, tengah, atas. Benar. Bur, buah, suah. Kalau suaha itu berbeda. Suaha itu inilah persembahanku dalam bahasa Sanskerta. Jadi jangan sampai salah kita mengucapkan. Seperti tadi kembali pertanyaan tadi, apakah kita salah ketika mengucapkan puja Gayatri atau puja Dengan lantunan Trisandia yang berbeda. dengan lantunan berbeda? Kalau puja Trisandia Iya. bebas, tidak masalah. Sehingga ingat ketika mengucapkan Gayatri mantram, hati-hati gunakan dengan pakem yang sesuai dengan ajaran Weda itu. Oke, terima kasih Pak Komang. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang Trisandia begitu. Ya. Kita sudah berbicara juga tentang Gayatri. Nah, kami ingin bertanya ini Pak Komang, adakah selain Trisandia itu dan Gayatri, ada nggak doa lain yang mungkin yang singkat, mungkin juga identik dengan sembahyang yang bisa kita lakukan sebagai umat Hindu? Ya, baik umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu adalah kuncinya adalah bakti, Bakti. hati yang tulus, Iya, yadnya. benar. Nah, yadnya itulah bakti, pengorbanan yang suci, yang tulus. Jadi mantra, sarana itu diberikan kebebasan. Nah, ini berbicara tentang sarana ini Pak Komang. Iya. Waktu Trisandia kita menggunakan sarana atau hanya bisa Baik. melantunkan saja? Baik, ini nanti kita sambung lagi dengan Iya, pertanyaan boleh. tadi. Seperti tadi tentang mantra-mantra yang tadi yang digunakan, apakah ada yang pendek segala macam, itu bebas. Karena apa? Dalam Bhagavad Gita, jalan manapun kau tempuh Iya, pasti sampai padaku. iya, Itu Pak kini kita, rule kita, iya. itu dasar kita. Jadi kita sebagai Hindu diberikan kebebasan. Oke, Apalagi Hindu memiliki mantra yang sangat banyak, luar biasa. Mana yang diambil silakan itu. Tetapi ingat dasarnya tetap apa? Tulus, ikhlas, bakti yang suci itu. iya. Eh. Dan ini masih ada satu lagi yang belum dijawab ini Pak Komang. Oh ya, nanti Tapi kita. kita mungkin nanti akan menjawabnya selesai Siap, bhajan. ya. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan yang akan dibawakan oleh Santos dengan judul Palani Muruga, Vel Muruga. Selamat menyaksikan.
பழனி முருகா வேல் முருகா பழனி முருகா வேல் முருகா சரணம் சரணம் வேல் முருகா சரணம் சரணம் வேல் முருகா கணபதி சோதர வேல் முருகா கார்த்திகேய வேல் முருகா சுப்பிரமணியம் வேல் முருகா ஹர 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 முருகா ஹர 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 முருகா ஹர 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 பழனி முருகா வேல் முருகா சரணம் சரணம் வேல் முருகா கணபதி சோதர வேல் முருகா கார்த்திகேய வேல் முருகா சுப்பிரமணியம் வேல் முருகா ஹர 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 முருகா ஹர 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 முருகா ஹர 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 பழனி முருகா வேல் முருகா Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Pak Komang, kita dari tadi ya sudah berbicara tentang Trisandia, lantas manfaatnya, pakaiannya, lantunannya, bagaimana Pak Komang sudah begitu luar biasa menyampaikannya. Nah, ini berbicara tentang Trisandia. Ya. Izin Pak Komang, ini kalau seseorang dalam keadaan yang tidak suci, tidak bersih, begitu kita di Hindu ada namanya cuntaka. Nah, bolehkah seseorang itu melaksanakan Trisandia? Silakan. Baik, umat Dharma yang ada di rumah, pertanyaan ini sangat fenomenal. Ya. Ya, di mana-mana pasti apalagi saudara-saudara kita yang wanita Ya. kadang-kadang mengalami seperti itu. Jadi begini, Mas Dharma, ketika kita atau seorang wanita mengalami menstruasi atau cuntaka dalam bahasa kita, itu seorang wanita itu secara psikologi berpengaruh. Oke. Emosinya tidak terkontrol, Oke. sering Naik turun. meluap-luap, Ya. kadang-kadang sedikit disenggol sudah main bacok istilahnya. Jadi justru di sanalah kita
harus menenangkan diri Oke. untuk melaksanakan hening dalam artian puja. Tetapi umat Dharma, puja dalam hari ini tidak boleh di tempat suci. Di kamar tidak masalah. Ya, Tetap sembahyang. tetap sembahyang Tetapi tidak di tempat suci atau altar. Kalau kita di rumah Iya. kita punya biasanya ya dihindari karena secara etika kembali. Oke. Tetapi secara filsafat dimanapun sebenarnya bisa. Iya. Tetapi kembali terikat ke dasar agama Hindu, etika kita ketika melakukan cuntake kita datang ke tempat suci tidak bisa. Oke. Karena di masyarakat secara etika itu tidak bagus. Tetapi secara pribadi, kita pribadi di rumah, di kamar harus wajib. Kenapa? Pada saat itulah kita melakukan puja. Contoh biar gampang adalah ketika suatu gelombang atau kolam bergelombang-gelombang. Nah, di sanalah harus ada yang menenangkan, Oke. ditekan. Sehingga otomatis gelombang itu akan lebih pelan, akhirnya tenanglah situ. Jadi ketika kita mengalami cuntake kepada saudara-saudari saya, ibu-ibu juga tidak masalah. Tetapi secara pribadi tetap di kamar, hening, lakukan bayangkan istadewata kita, tetap melakukan puja itu. Seperti itu. Paling tidak emosinya ya, Ya. jiwanya dalam keadaan yang stabil. Betul. Mungkin yang tadinya terbawa dengan keadaan emosi, Ya. mungkin seperti dibilang Pak Iya. Komang sedikit disenggol sudah langsung mau main bacok kan seperti itu. Mungkin Iya, ini bisa iya. terkendalikan Karena dengan melaksanakan. pada saat itu kita otomatis kan melakukan pernapasan, pranayama. Benar. Otomatis kita akan menjadi tenang. Apalagi setelah kita membayangkan istadewata Nah, kita ini lebih langsung saya bertanya iya. ini. Kenapa sih kita harus mengatur nafas Ah, sebelum itu. kita melaksanakan Trisandia? Baik. Silakan. itu sangat penting sekali. Kenapa? Pikiran kita, emosi kita dipengaruhi atau terkontrol dengan prana, napas. Iya. Ketika napas kita pelan, tarik, buang, otomatis pikiran kita menjadi tenang, badan kita menjadi rileks. Berbeda dengan napasnya yang satu-satu, Oke. otomatis pikiran kita menjadi kacau juga. Sehingga model begini, tubuh kita intinya lah prana. Prana itu napas. Coba napas tidak ada, otomatis tubuh itu hilang, mati, Benar. kaku segala macam. Sehingga kita perlu mengendalikan napas kita lewat apa? Pranayama itu. Simpel saja, tarik sebentar, tahan, keluarkan. buangkan, keluar. Tarik, tahan, keluarkan. Itu aja terus-terus, pelan-pelan sambil membayangkan Nah, ini istadewata kita. mengeluarkannya ini Ya. Pak Komang kan Ya. mungkin ada asumsi anak-anak ya, Ya. mengeluarkannya dari mulut Ya. gitu. Padahal kan tidak ya. Ya, Yang sebenarnya dari mana? begini. Dalam konteks ajaran yoga, napas atau pranayama ada beberapa yang harus dilakukan. Oke. Contoh, bernapas ketika mengeluarkan dari mulut itu menambah rileks. Ya. Contoh begini, ketika habis berlari, kencang, naik tangga, naik turun, tarik napas, wajib buang dari mulut. Oke. Kenapa? Untuk lebih cepat menetralkan gejolak pikiran kita atau napas kita. Oke. Nah, ketika sudah mencapai tenang, wajib menggunakan napas dari hidung. Bernapas dengan hidung, tarik napas, tahan, buang di hidung. Nah, kalau Trisandia Trisandia hidung. dari Kenapa? Karena kita sudah melakukan ketenangan, Iya. otomatis meskipun ketika sambil mengucapkan mantra lewat mulut, kita tarik napas tetap buang napas dari hidung. Itu dia. Jadi pada saat puja Trisandia, napas itu dijaga tetap bagus, ritmenya sesuai dengan aturannya 1, 4, 2. Ini maksudnya 142. Tarik napas, hitung 1. Tahan 4, 1, 2, 3, 4, Oke. buang 2. Oh, Itu dia. 1, 4, 2. Itu. Ini kata kunci ini Pak Komang, Iya. 142. Nah, ini kita sudah bicara ini tentang nafas. Saya ingin tahu penyucian tangan ini. Kemarin kalau kita di masa pandemi ya, sedikit-sedikit megang sesuatu
sanitizer, Ya. kalau tidak kita langsung cuci tangan, Ya. kan seperti itu. Ya. Nah, di Hindu kita mau melaksanakan Trisandia, ada juga Sudamam ya, Ya. penyucian tangan, tangan kiri, tangan kanan Sudamam. dengan mantra. Ya. Ini mana yang jauh lebih baik? Apakah dengan mantra atau mungkin dengan sabun atau yang lain? Silakan Pak Komang. Baik, penyucian dalam hati ini khusus tangan. Penyucian itu penting. Karena apa? Ketika kita melakukan koneksitas kepada ide Sang Hyang yang bersifat suci, tentu tubuh kita harus suci. Ya. Bukan tangan saja, tetapi seluruh tubuh kita suci. Oke. Dan pakaian yang kita gunakan harus suci. Harus bersih. Sebenarnya mantra pakaian pun ada, tetapi itu kita gunakan untuk level pinandita atau pandita. Karena kita sebagai umat tidak seharus seribet itu kita sebagai, Oke. apalagi zaman ini zaman serba cepat. Jadi penyucian itu memang harus kita lakukan, sehingga wajib kita laksanakan. Penyucian ada dua, badan kasar dan badan halus. Nah, badan kasar pakai sabun tentunya, ya kan, dan segala macam, air tuh minimal. Kemudian mantra itu apa? Mantra adalah untuk yang bersifat non fisik. Oke. Ya, jadi mantra dua-duanya penting. Penting. Sabun, air tentunya. Iya. Itu untuk fisik kita, Oke. tentu badan ini badan fisik. Non fisik itulah roh, sang roh itu. Jadi gunakan mantra tangan Sudamam Soha, hati Sudamam Soha, tubuh ini Om Apawitra, Pawitra dan segala macam. Itu dia. Ini luar biasa sekali Pak Komang. Ya. Tapi karena memang waktu Baik. ya. Nah, pada sore hari ini kami Ya. ingin Bapak memberikan kesimpulan, Ya. mungkin sekaligus juga pesan kepada adik-adik yang ada di studio, Ya. mungkin pemirsa yang ada di rumah, bagaimana itu untuk Trisandia. Silakan Pak Komang. Baik, umat sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat beragama, khususnya Hindu, Trisandia adalah hal yang paling mendasar dan harus dilakukan. Karena apa? Ketika kita Trisandia itu kuat, dasar kita kuat, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita bisa lewati. Jadi, saya berharap kepada umat sedharma semua, Trisandia itu wajib dilakukan. Ketika pagi tidak, siang kita lakukan. Siang tidak, sore kita lakukan. Sore tidak, malam kita lakukan. Kita diberikan kesempatan kapanpun yang kita bisa. Tetapi ingat, 3 waktu itu yang paling penting. Jadi, umat sedharma, Trisandia adalah hal yang sangat vital yang harus kita lakukan. Semoga bermanfaat, semoga kita semua berbahagia. Terima kasih Pak Komang sudah hadir ke studio TVRI, sudah berbagi kepada kita hari ini. Mungkin pada kesempatan yang akan datang, mungkin dengan tema-tema dengan yang tema lain. Kami Ya. sangat mengharapkan Pak Komang hadir di studio. Baiklah pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu menerapkan, menjalankan Trisandia dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi Hindu yang sejati, mampu mengucapkan syukur kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Akhir kata dari studio TVRI, kami atas nama PHDI Kota Medan dan kerabat kerja TVRI Stasiun Medan mengucapkan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.